Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sadita. Saya adalah salah satu mahasiswi dari STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan berbagi informasi kepada Anda semua mengenai seputar virus corona. Di mana virus corona ini awalnya ditemukan di Wuhan, salah satu kota di Cina, di mana dilaporkan pada tanggal 20 Januari 2020 dilaporkan ada 3 orang meninggal karena kasus pneumonia dari virus corona itu sendiri. Dan akhirnya karena virusnya telah merambah kepada sekitar kurang lebih 54 negara, maka WHO menetapkan virus corona ini sebagai pandemi global. Terdapat 5 cara penularan virus corona dari manusia ke manusia. Yang pertama ada transmisi dari cairan. Air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar 1 meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin. Kemudian yang kedua ada transmisi dari udara. Virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Cara ini sama dengan cara virus flu dan virus lainnya. Yang kemudian ada transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Transmisi juga bisa berlangsung melalui darah yang masuk ke tubuh mengenai selaput lendir. Kemudian yang keempat ada transmisi dari hewan. Orang yang mengolah, menjual dan mendistribusikan hewan liar membawa virus corona dalam aturan melalui kontak tersebut. Sudah jelas sekali bahwa untuk saat ini banyak orang yang berspekulasi bahwa katanya virus corona ini berasal dari hewan, yaitu kelelawar, di mana banyak orang yang mengkonsumsi kelelawar ini. Kemudian yang terakhir ada kontak dekat dengan pasien. Keluarga, orang yang tinggal serumah, petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada di dekat dengan pasien rentan untuk tertular, mengingat keempat penularan yang tadi. Dari beberapa sumber yang saya dapat, di sini ada barang-barang yang mudah atau menjadi wadah dari penularan virus corona ini. Yang pertama, uang kertas. Kita tahu sendiri, khususnya untuk Indonesia, transaksi jual belinya masih sekitar 90% menggunakan uang kertas. Kita tahu uang kertas itu pasti melalui kontak fisik dengan tangan misalnya. Kemudian yang kedua ada gagang pintu dan gagang tangga eksalator. Kita tahu gagang pintu itu terutama gagang pintu yang berada di tempat umum seperti mall, kafe, bank, dan yang lain-lain. Karena banyaknya orang yang keluar masuk dalam ruangan, sudah sangat bisa dipastikan banyaknya orang yang menyentuh gagang pintu tersebut. Begitu pula pada gagang tangga eksalator. Kemudian ada gawai. Kita tahu gawai ini terdapat banyak sekali virus, bakteri, dan yang lainnya. Karena kita pasti sering menggunakan gawai. Yang kemudian ada toilet umum. Di sini sudah sangat jelas bahwa toilet umum itu dipakai oleh banyak orang dan siapa saja. Kemudian ada tombol lift. Tombol lift juga demikian. Akses umum pasti yang banyak orang melewatinya. Kemudian ada peralatan makan yang banyak dipakai oleh orang lain. Ini tentu sangat berbahaya karena apabila kita menggunakan peralatan makan yang dipakai oleh orang yang tertular, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah positif, misalnya saja orang tanpa gejala menggunakan sendok. Sebut saja misalnya sendoknya ada di kafe, kemudian kita datang, kita memakai lagi, kita tidak tahu kan. Dari daftar banyak
barang yang sudah saya sebutkan sebagai media penularan corona kebanyakannya berada di tempat umum. Ini juga harusnya menjadi bahan pertimbangan mengapa kita harus di rumah saja dan mengurangi aktivitas di luar. Dengan demikian kita harus selalu menjaga kebersihan, menjaga imun tubuh, mensemprotkan cairan disinfektan atau bahkan mencuci dengan sabun barang yang sering dipegang orang banyak ataupun baju kita sendiri. Apabila sudah bepergian, maka segera mungkin cuci bajunya. Dan jangan lupa kita selalu berdoa, karena doa adalah senjata bagi orang muslim. Sekian video informasi saya. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf, dan pada Allah mohon ampun. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.